kebetulan bapak saya adalah seorang TNI, orang militer. Jadi masa kecil saya, itu keluarga saya itu selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Dan karena orang tua saya menganggap kalau itu tidak baik dan untuk pendidikan saya, jadi pindah-pindah terus, sekolahnya pindah-pindah terus, maka saya pun di waktu SMA saya dititipkan pada tante saya di Surabaya, supaya setiap kali orang tua pindah sekolah di macam-macam daerah itu pasti nggak baik. Dan saya pun selama SMA itu saya ikut bersama tante saya. Dan waktu itu saya punya teman yang namanya Agus, dan dia ini tahu kalau tante saya itu punya anak yang rupawan, ya. Anaknya itu cantik cerita, di saudari sepupu saya. Dan aku sendiri rupanya jatuh cinta dengan saudari sepupu saya. Maka dia pun sering pergi ke rumah kami, ya. Tujuannya itu supaya bisa ketemu dengan adik sepupu saya. Tapi saya sudah bercerita kepada tante dan adik sepupu saya tentang Agus ini anaknya nakal, hobinya tawuran, lalu kalau usia selalu nyontek, hobinya nyontek. Maka tentu saja adik sepupu saya tidak suka dengan si Agus ini. Juga tante saya juga tidak suka. Maka setiap kali Agus ini datang ke rumah, ya, ingin bertemu dengan adik sepupu saya langsung lari ke kamar, ya, langsung sembunyi di kamar, ya, sampai si Agus ini pulang. Dan tapi rupanya Agus ini orangnya cerdik, ya, orangnya itu cerdik sekali. Maka kemudian dia datang, dia tidak lagi mencari adik sepupu saya, tapi siapa yang dia cari? Mamanya, jadi tante saya yang dia cari. Sambil membawa sate kambing 20 tusuk. Dan itu dia lakukan, pun sekali, setia sekali. Datang ke rumah bawa sate 20 tusuk, seperti terus. Dan saya tidak pernah dibagi sate kambing itu pasti enak sekali, karena 20 tusuk dihabisin sendiri. Pasti enak sekali ya, sate kambing ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada satu malam ketika kami duduk makan bersama dan kita malam bersama, akhirnya tante saya ini ngomong ke adik sepupu saya, cobalah kalau Agus itu datang ke rumah, cobalah jangan sembunyi di kamar saja, cobalah keluar, temuilah Agus. Gak sopan masa kamu datang kok kamu malah sembunyi di kamar. Cobalah ya, kamu nanti kalau Agus datang lagi keluar kamar ya, temui dia. Maka kemudian ya, kunjungan berikutnya sepupu saya mau menemui, ya, dia mau keluar dari kamar lalu menemui Agus ini. Setiap datang sepupu saya menemui, itu terus, dan lama-lama ya, muncul juga benih-benih cinta ya, di hati sepupu saya. Dan kemudian terus berlanjut ya, pacaran berlanjut, dan sekarang sudah jadi suami istri. Jadi sekarang sudah jadi suami istri dan itu mereka berbahagia. Semuanya itu berawal dari sate kambing. Semuanya itu berawal dari sate kambing. Dan itu terjadikan dari si Agus ini yang luar biasa, yang saya puji. Ya. Kemudian saya tiru ya, artinya ya. Di seminar ini, kenapa saya meskipun nakal bisa jadi romo juga. Karena saya sudah punya cara Agus itu ya. Jadi kalau saya dapat uang saku, saya berikan bir, lalu saya kasihkan ke romo pimpinan biaya. Setiap kali ya, ketika awal bulan kita dapat uang saku ya. Itu separuh saya berikan bir, berikan. Lalu saya berikan ke romo pimpinan biaya. Makanya lancar saya. 8 tahun, kita jadi romo. Itu nakal juga ya. Dan itu memang kita harus cerdik ya, jadi manusia. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mengapa adik sepupu saya ini mau mendengarkan permintaan ibunya? Kenapa? Karena dia tentu sangat mencintai ibunya, sangat mencintai tante saya. Kalau nggak cinta ya pasti nggak akan taat ya. Kalau nggak cinta pasti nggak akan menuruti permintaan tante saya. Ada cinta, ada hormat.
maka permintaan baptisan itu dituruti. Akhirnya ya lancarlah ya strategi dari si Agus ini. Sekarang jadi istrinya luar biasa. Karena cinta, ibu bapak saudara-saudari, demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus juga pasti sangat mencintai ibunya, pasti sangat menghormati ibunya. Buktinya apa? Buktinya adalah Injil hari ini. Ya. Dalam Injil hari ini dikisahkan ketika Maria dan Yesus, juga murid-murid Yesus datang ke sebuah perjamuan kawin, perjamuan nikah. Pada waktu itu terjadilah situasi yang sangat berbahaya, situasi yang sangat gawat. Apa situasi yang sangat gawat itu? Anggur habis. Dalam perjamuan orang Yahudi, anggur itu adalah hidangan yang paling penting, paling ditunggu-tunggu, paling dinanti-nantikan. Mungkin kalau di Indonesia itu kambing guling ya, atau sate kambing, itu kan menu yang dinanti-nantikan ya biasanya. Kalau orang Yahudi, anggur. Maka kalau anggur ini habis, wah ini mau ditaruh di mana ini minta saya? Mau ditaruh di mana minta kami? Anggur habis. Dan Maria tahu apa yang sedang terjadi. Dan pemimpin pesta juga berkata kepada Maria, pemimpin pesta juga menyampaikan kepada Maria bahwa situasi gawat, anggur kita habis. Lalu apa yang dilakukan oleh Maria pun menyampaikan hal itu kepada Yesus, supaya Yesus melakukan sesuatu. Karena ini gawat sekali. Dan apa reaksi Yesus? Kita baca di sini. Mau apakah engkau dari aku ibu saatku belum tiba? Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus awalnya menolak. Tuhan Yesus tidak mau. Saatku belum tiba. Artinya apa? Artinya Tuhan itu punya agenda. Tuhan itu punya jadwal. Dan pada saat itu belum jadwalnya Tuhan Yesus membuat mujizat. Masih belum boleh, belum jadwalnya. Itu terlalu cepat kalau hari itu melakukan mujizat. Tetapi Maria tahu kalau Yesus itu sangat mencintai dia. Maria mengerti Yesus itu sangat menghormati dia. Maka Maria pun tidak peduli dengan jawaban Yesus. Maka Maria berkata kepada para pelayan, apa yang dia katakan kepadamu? Lakukanlah itu. Maria ini sangat optimis ya. Dia tidak akan menunggu jawaban Yesus. Pokoknya lakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus akhirnya hatinya luluh, hatinya cair. Dan akhirnya dia terjadi mujizat. Yesus memerintahkan para pelayan mengisi 6 tempayan yang besar, yang isinya tiap tempayan itu 120 liter, berarti besar sekali. Diisi dengan air biasa, dan kemudian air itu pun menjadi anggur. Maka semuanya terjadi karena cinta. Kalau Tuhan Yesus tidak cinta pada Maria, pada ibunya, Tuhan Yesus tidak mungkin menuruti apa yang diinginkan oleh Maria. Tapi karena cinta yang besar, hormatnya yang besar kepada Maria, maka mujizat pun terjadi. Meskipun itu belum jadwalnya, belum agendanya kita. Maka Maria ini adalah wanita yang sangat luar biasa, bisa mengubah jadwal Tuhan, bisa mengubah agenda Tuhan. Saya aja nggak bisa mengubah agendanya Romo Binti. Romo Binti itu, ya kalau punya rencana ya 2 bulan lagi kita jalan-jalan ke puncak. Kalau saya minta, Bok, minggu depan saya sudah kepingin ke puncak ke Taman Safari. Enggak bisa. 2 bulan lagi kita ke puncak. Saya nggak bisa mengubah jadwal Romo Binti. Tetapi Maria bisa mengubah jadwalnya Allah. Maria bisa mengubah agendanya Allah. Yang seharusnya Yesus belum bisa mengadakan mujizat, belum boleh mengadakan mujizat, pada hari itu Yesus mau mengadakan mujizat karena pemimpin pesta meminta kepada Maria. Dan orang Katolik itu cerdik, ya, orang Katolik itu cerdik sekali. Karena berdoa kepada Yesus tidak dikabul-kabulkan, akhirnya berdoa lewat Maria, lewat ibunya. Ya. Dan memang saya sendiri bersaksi, ya. Saya kalau mohon kepada Tuhan Yesus melalui Maria, tidak pernah saya dikecewakan. Selalu dikabulkan, selalu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Mungkin kalau langsung ya banyak kabarnya mungkin ya.
dikabulkan. Tapi karena saya berdoa melalui Maria, maka banyak yang dikabulkan. Itulah. Tetapi bukan itu yang terpenting ya. Kalau kita minta apa-apa lalu lewat Maria dikabulkan, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Yesus itu sangat mencintai Maria. Yesus sangat menghargai Maria. Makanya kalau ada saudara-saudari Protestan ya bertanya kepada saya ya, Om Erik, kenapa sih orang Katolik itu begitu menghormati Maria? Repot amat sih, di sini bikin buah Maria, di sana bikin buah Maria, di situ juga bikin buah Maria. Kok ribet amat sih pakai menghormati Maria sudah? Jawaban saya sangat sederhana. Kami menghormati Maria karena Yesus juga menghormati Maria. Saya mencintai Maria karena Yesus juga mencintai Maria. Jadi orang Katolik ini hanya meniru, orang Katolik ini hanya meneruskan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus yang kita imani, yang kita sembah, menghormati ibunya, mencintai ibunya Maria, sementara kita pengikutnya malah tidak? Itu kan aneh ya. Disembah saja dan diimani saja menghormati Maria. Kok kita ini pengikutnya malah tidak menghormati Maria? Maka Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini bersaksi, apapun yang kita minta kepada Yesus, apabila itu kita minta melalui Maria, maka 99,999% pasti akan dikabulkan. Apa yang menjadi jaminannya? Jaminannya adalah cinta Yesus kepada ibunya Maria. Oleh karena itu, marilah Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk inspirasi Injil hari ini, mari kita senantiasa mencintai dan memuliakan Maria, karena Yesus, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita imani, juga adalah seorang tercinta yang sangat memuliakan Maria.